Halo semuanya, bersama dengan simulasiku, pada video kali ini kita akan membahas soal UTBK Kimia tahun 2019. Nah, di sini udah ada suatu soal ya, diketahui profil reaksi kesetimbangan antara A, B, dan C pada suhu tertentu sebagai berikut. Nah, di sini udah ada grafiknya ya, M atau molaritas terhadap T, terhadap waktu. Nah, pertanyaannya adalah reaksi kesetimbangan yang sesuai untuk grafik di atas adalah. Oke, langsung aja yuk kita coba kerjain. Nah, di sini kan tadi grafiknya seperti ini ya. Kalian perhatikan ada grafik yang turun dan juga ada grafik yang naik. Bedanya apa sih? Oke, jadi kalau misalkan ya untuk grafik yang turun ya, untuk grafik yang turun itu dia dari ada sejumlah tertentu kemudian nilainya berkurang ya karena kan ini di sini sumbunya itu terhadap M kan ya. Nah, di sini jadi misalkan awalnya itu ada sekian M ya, kemudian dia semakin turun nilai konsentrasinya atau jumlahnya. Nah, ini kalau misalkan semakin berkurang gitu ya seiring berjalannya waktu, maka ini merupakan grafik yang menandakan bahwa ini merupakan reaktan gitu ya. Sementara kalau misalkan yang naik ya, untuk yang naik awalnya 0 hingga menjadi sejumlah tertentu gitu ya untuk zatnya. Nah, ini merupakan grafik untuk produk seperti itu. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui ya B, C, dan A ini apa aja sih? Oke, jadi untuk B dan C ini kan kalau kita perhatikan dia naik ya, B dan C ini dia naik, maka B dan C ini tergolong sebagai produk. Sementara untuk yang A-nya di sini ya kita perhatikan dia grafiknya turun nih. Oh, berarti A ini adalah reaktan. Nah, maka kita bisa mengetahui reaksinya ya. A ini sebagai reaktan. Berarti A ini di ruas kiri ya. Di ruas kiri kita tulis sebagai berikut. A, kemudian nah, ini bereaksi atau terdisosiasi gitu ya, terurai ya. Terurai menjadi produknya B dan C. Nah, tapi ini belum selesai. Kita perlu mengetahui koefisiennya ya. Jadi di sini belum tahu nih koefisiennya. Gimana caranya? Nah, fungsi dari M ini ya yang 0,6, 0,4 dan seterusnya. Ini kita bisa mengetahui jumlah awal dan juga jumlah akhirnya nih dari setiap zat. Nah, jadi untuk yang A ini kan titik awalnya ya. Awalnya dia ada di 0,6. Nah, berarti dia mula-mula itu ada 0,6 molar A ya. Kemudian untuk B dan C dia kan mulainya dari 0 ya, berarti awalnya itu belum ada B dan C. Lalu berikutnya di sini kan M, R, lalu S ya. Di R-nya kita nggak bisa tahu, tapi kita bisa tahu di bagian S-nya ya, yaitu pada saat kondisi akhir B dan C dan juga A. Nah, untuk yang B ini kondisi akhirnya dia ada di 0,4 ya ketika grafiknya dia udah stabil gitu ya, segitu-segitu aja. Dia posisinya ada pada saat kondisinya 0,4 molar. Jadi B itu di kondisi akhirnya 0,4. Kemudian untuk yang C ini kondisi akhirnya itu adalah 0,3. Sementara untuk yang A itu akhirnya atau sisanya ada 0,2 ya. Kita tuliskan di sini. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya bagaimana nih kita bisa tahu koefisien? Nah, koefisien bisa kita tentukan dari perbandingan jumlah molnya pada saat di bagian R sini ya. Nah, jadi gimana cara kita mengetahui nilai R? Oke, jadi untuk yang A ini kita tinggal cari selisihnya aja nih, 0,6 selisih dengan 0,2 berapa? Nah, karena awalnya 0,6, sisanya 0,2, oh berarti yang bereaksi itu ada 0,4 ya. A yang bereaksi. Lalu untuk B dan C bagaimana? Nah, B dan C ini kan produk ya. Kalau misalkan reaktan itu dia berkurang ya, sementara untuk produk dia bertambah. Awal mulanya nggak ada nih, 0, nggak ada sama sekali B dan C. Maka di sini kondisi akhirnya ini bisa kita gunakan untuk menentukan R-nya ya. Maka B ini ada 0,4, sementara C itu adalah 0,3. Nah, jadi kita dapat nih untuk jumlah di bagian yang R ini. Nah, ini kita gunakan untuk perbandingan koefisien antara A, B, dan juga C gitu ya. Nah, perbandingannya 0,4 banding 0,4 banding 0,3. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya menjadi ini menjadi 4 banding 3. Nah, inilah perbandingan koefisiennya, maka kita bisa tuliskan reaksinya, yaitu 4A, kemudian terurai menjadi 4B,
ya, dan juga 3C. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, kita lihat ya, tadi jawabannya itu ada di pilihan yang mana? Nah, ternyata ada di sini ya, 4A terurai menjadi 4B dan juga 3C. Jadi jawabannya adalah yang ini, seperti itu. Oke, semoga dapat dipahami dengan baik ya.